Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini, pada pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan materi pelajaran fikih, yaitu tentang sholat 5 waktu dan hukumnya. Asal makna sholat menurut bahasa Arab berarti doa. Kemudian yang dimaksud di sini menurut istilah agama yaitu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, menurut beberapa syarat tertentu. Di surat Al-Ankabut ayat 45 dikatakan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Salat yang diwajibkan atas tiap-tiap orang yang dewasa dan berakal ialah 5 waktu sehari semalam. Mulai turun perintah wajib salat itu ialah pada malam Isra Mi'raj setahun sebelum tahun Hijriah. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salatu fa in saluhat saluha sairu amalihi fa in fasadat fasada sairu amalihi, rawahu Tabrani. Yang artinya, amal yang pertama-tama akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, maka akan baik semua amalnya, dan jika sholatnya rusak, maka akan rusak pula semua amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam melakukan sholat 5 waktu ada syarat wajibnya. Yang pertama, Islam. Adapun orang yang tidak Islam tidak wajib baginya menunaikan sholat. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Yang keempat, telah sampai dakwah atau ajakan atau perintah Rasulullah SAW kepadanya. Yang kelima, melihat atau mendengar. Yang keenam, tidak tidur. Begitu juga syarat sah sholat harus kita penuhi. Apa saja syarat sah sholat? Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun besar. Yang kedua, badan, pakaian, dan tempat sholat harus suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, telah tiba waktu sholat, tidak mendahuluinya. Semua ini adalah syarat sah sholat. Baiklah anak-anakku, renungkanlah tentang sholat. Ibarat sholat adalah suatu ember atau wadah yang dapat menampung isinya air. Ibarat amal kebaikan di dalamnya. Jika air yang dibawanya itu tanpa ember atau wadah,
pastilah air itu akan terbuang dengan sia-sia atau mubazir. Sama halnya dengan orang yang menjalankan banyak amal kebaikan, tapi dia tidak menjalankan sholat, maka sia-sialah segala amal kebaikannya. Renungkanlah, anak-anak. Islam menuntun penganutnya hidup di dunia bahagia dan di akhirat masuk surga dengan pedoman kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bahagia adalah suatu perasaan yang tidak didasari oleh materi yang mengakibatkan tidak ada lagi rasa was-was, takut, gelisah, stres karena hidup dan mati ini hanya karena Allah semata. Surga adalah segala sesuatu yang paling menyenangkan di dunia ini. Tidak ada seujung kukunya kesenangan di surga. Sedangkan neraka adalah segala sesuatu yang paling menyakitkan di dunia ini. Tidak ada seujung kukunya kesakitan di neraka. Jadi apalah artinya kesenangan di dunia ini kalau nantinya mengakibatkan diri kita digiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkanlah anak-anakku, hidup di dunia ini adalah kompetisi untuk menentukan tempat kita kelak di akhirat, yaitu surga atau neraka. Ini sangat tergantung kepada persiapan apa yang dilakukan untuk mencapai tempat mana yang kita inginkan nanti di akhirat. Salah satu ibadah, namun utama adalah sholat, di mana begitu istimewanya sholat, sampai-sampai Jibril pun tidak dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan perintah sholat kepada Rasulullah. Allah menyuruh langsung Rasulullah untuk datang menghadap dalam bentuk Mi'raj agar langsung didengar perintah sholat tersebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan sholat kita, anak-anak? Kebanyakan orang yang beragama Islam dan melaksanakan sholat, namun sholatnya tidak dapat mencegah yang keji dan mungkar sesuai dengan tujuan sholat itu sendiri. Surat Al-Ankabut ayat 29, surat yang ke-29 ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini bisa kita lihat dari betapa banyak maksiat yang masih terjadi berupa bersikap tidak baik kepada kedua orang tua, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, pembunuhan, korupsi, penipuan, perampokan, dan lain sebagainya. Faktanya apa, anak-anak? Sholat dilakukan hanya sebagai suatu pemenuhan kewajiban, sehingga sering dilakukan buru-buru, tergesa-gesa, tetapi saat berdoa cukup lama. Sementara mulut mengucapkan bacaan sholat, namun hati melanglang buana, entah kemana, tahu-tahu sholat sudah selesai. Inilah yang dikatakan dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Faktanya, anak-anak, yang berikutnya sebaliknya surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Coba kita ingat-ingat, bila dipanggil atasan,
Betapa kita datang dengan rapi dan bertutur kata lembut dan mengerti persis apa yang akan diucapkan. Jarang terpikir hal-hal lain, apalagi bila itu menyangkut kelangsungan jabatan. Mari kita tingkatkan ibadah sholat 5 waktu kita, agar nantinya kita semua bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingatlah anak-anak, ingatlah sholat. Sholat adalah as-salatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. As-salatu liwaqtiha. Sholatlah anak, kerjakanlah sholat tepat pada waktunya. Materi kita pada hari ini tentang sholat 5 waktu dan hukumnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian. Pak Rozi akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.